Ada orang nabung uang untuk nonton konser, hanya urusan dunia. Begitu di perjalanan meninggal. Kenapa nggak Anda kumpulkan uang untuk urusan akhirat Anda? Saya sering katakan, dunia Anda itu sudah diatur. Rizki Anda sudah ada, nggak akan ketukar. Tinggal rizki Anda mau dipakai apa? Ada pakai taat, ada dipakai maksiat. Yang belum jelas itu surga Anda. Makanya pada yang belum jelas, Anda usahakan dari sekarang. Kalau mengatur yang sudah jelas, tidak ada kerjaan. Itu sudah jelas kok, rizki Anda ada. Tinggal Anda mau kerjakan apa? Anda kerja, rizki datang. Anda maksimalkan, Anda dapat bagiannya. Anda bisa meraih dengan cara yang halal, dengan cara yang haram. Tapi mau Anda dapatkan dengan halal dan haram, rizki tetap datang pada Anda. Cuman masalahnya konsekuensinya apa? Dengan yang halal ada pahala, dengan yang haram ada dosa. Jadi kalau Anda bisa memilih yang pahala, kenapa Anda pilih yang dosa? Paham ya? Sama dengan begini, Anda gunakan untuk apa? Toh digunakan pun di situ amalan Anda dituliskan. Anda gunakan yang baik, ada pahala. Anda gunakan yang buruk, ada dosa. Jadi jelas, rezeki itu sudah diatur. Yang belum jelas itu surga Anda. Makanya gunakan rezeki Anda untuk mencari surga Anda, itu poinnya. Paham ya? Baik. Saya sering katakan Korun, manusia paling kaya di muka bumi, yang pernah disebutkan dalam Al-Quran. Baik, tapi ketika Allah menjelaskan sifat kekayaannya, kalimatnya melekat dengan surganya. Quran surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maaf, turun ayat mengatakan, carilah dengan harta ini peluang Anda untuk mendapatkan akhirat. Karena yang lain gak ada harta, sudah dapat bagian surganya. Saking gak punyanya, dia rajin puasa. Anda tunggu Ramadan, dia sudah Senin Kamis. Orang lain nunggu Senin Kamis, dia puasa daun. Silahkan Anda cek, malam-malam dia bangun. Orang nunggu bola, dia nunggu sholat. Dia sholat dia kerjakan, sunnah dia kerjakan, puasa dia kerjakan. Saking gak adanya bagian dari harta, Anda malam sudah gak bangun. Mohon maaf teman-teman sekalian. Maaf, untuk puasa nunggu Ramadan, kekuatan tidak ada. Makanya Allah berikan bagian sisi yang lainnya supaya menyusul amalan orang lain di situ. Karena itu, ini maksimalkan. Ya, 100.000 teman-teman sekalian, masa pulsa 100.000 mau dipakai dengan chattingan, WhatsAppan dan sebagainya aja. Ya, porsi Anda tuh pulang di akhirat lebih tinggi daripada dunia. Porsi dunia Anda nggak ada sekian persennya akhirat, karena sementara sifatnya. Sementara kalau akhirat itu pasti 100%. 100% itu artinya tidak ada meninggal lagi. Jadi kalau sudah meninggal, sampai ke akhirat, gak ada meninggal lagi. Kalau Anda masuk surga, selamanya di surga. Cuman masalahnya kalau Anda di neraka, itu masalahnya. Ini masalahnya. Kalau dunia itu sekian persen porsinya. Kalau mau ditarik sedikit, kasih 1%. 1% dunia, ini meninggal habis. Selesai, gak ada yang dibawa. Apa yang mau Anda banggakan? Peci sebagus-bagus yang akan dibawa meninggal. Ada orang meninggal pakai peci. Yang dibawa kain kafan aja gitu. Handphone meninggal, gak akan dibawa. Handphone orangnya meninggal, gak akan dibawa handphonenya. Mobil demikian, dan seterusnya. Karena itu saya sarankan, kalau pada yang sudah pasti pengetahuannya itu yang kita maksimalkan. Akhirat itu 100%. Awas, hati-hati, ada yang salah paham tentang akhlak. Gak bisa bedakan apa akhlak, apa adab, itu lain. Kalau adab, itu nilai kemuliaan yang didapatkan lewat proses pendidikan, belajar, kemudian membentuk peradaban. Karena itu saat syarat untuk mendapatkan adab dan peradaban, itu syaratnya bukan iman, syaratnya belajar. Makanya di Mesir ada peradaban dulu, peradaban Mesir, peradaban Mesopotamia, ya, peradaban Yunani. Apakah saat itu beriman semua? Belum tentu. Kalau dia mau belajar, dia bisa mendapatkan adab dan bisa membangun peradaban. Makanya banyak orang beradab di Jepang, banyak. Disiplin, ngantri betul Pak. Jadi kalau benar-benar antum masuk ke tempat gak ngantri, ketahuan antum gak beradab. Bahkan untuk naik eskalator pun dibagi. Kanan untuk yang buru-buru, kiri untuk yang stay tinggal. Gak bisa antum ngobrol kanan kiri itu. Di sebagian eskalator dipersempit cuma satu jarak, satu aja jaraknya, satu orang aja. Ya, itu adab, disiplin ada. Selandia Baru bagus-bagus, disiplin. Ya, jujur. Saya kemarin ke Jepang, di Tokyo. Itu mau lewat zebra cross, mau nyebrang. Terus saya lihat teman-teman, ada emas. Emas betulan, bukan Mas Yono, Mas Arif, emas betulan. Anting gitu ya, anting, emas. Disimpan di satu tempat, di pinggir jalan. Ya, di dekat portal itu. Saya tanya ini apa nggak ada yang ngambil? Saya tahu sebetulnya karena tiap tahun kita kunjungan ke sana, ke masjid kita di sana. Katanya, Masya Allah Ustaz, di sini kalau ada barang apapun
ditemukan di jalan, tidak ada yang berani ngambil. Kalau dia di jalan tempat orang lewat, akan dipindahkan ke pinggir supaya tidak rusak, tidak terkena injakan orang dan sebagainya, dan mudah orang menemukannya. Jadi kalau dia nyusur kemana, cari ke pinggirnya. Ya, kalau kemungkinan dia bisa nyampaikan, dia cari petugas kepolisian terdekat, dia sampaikan supaya dicarikan siapa pemiliknya. Kalau bisa diantarkan, diantarkan. Itu adab namanya. Adab. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan adab, ya ukurannya tidak hanya negeri muslim, non-muslim pun bisa mendapatkan itu. Tapi akhlak beda. Akhlak itu nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada orang beradab tapi belum tentu berakhlak. Nilai kemuliaan yang dihasilkan dari ibadah, dan itu fitrah kehidupan. Makanya kehidupan kita saat diciptakan, ya prosesnya disebut khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, proses penciptaannya. Yang menciptakan disebut Khaliq. Quran surah tadi Quran surah 96 ayat 1, sekarang Quran surah 15 ayat 28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Di proses penciptaannya disebut khalaq, penciptanya disebut khaliq. Makanya Allah disebut sang khaliq. Kita makhluk. Bentuknya bisa jin, ya, bisa manusia, bisa hewan. Makanya saat disebutkan jin dan manusia menggunakan khalaq. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karakter itu, ya, karakter kemanusiaan kita, fitrah kita hidup. Kalau ingin mulia, maka diharuskan ibadah, liya'budun, ibadah. Supaya apa? Mendapatkan akhlak. Akhlak senapas dengan khuluq. Kalau sudah terkumpul pada diri kita, berubah jadi khuluq. Itu yang disebut surat Al-Qalam. Ketika memuji Nabi SAW, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bagaimana Nabi mendapatkan khuluq? Ibadah, dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diminta kita sholat, diminta kita puasa, baca Al-Quran supaya punya akhlak. Apa diantara akhlak itu nilai kemuliaannya? Maaf, bukan sekedar disiplin, bukan sekedar jujur, lebih tinggi daripada itu. Bagaimana meninggalkan semua yang tidak baik, khamar tidak baik, zina tidak baik. Hati-hati, zina nggak bagus, khamar tak bagus. Siapapun di muka bumi, mohon maaf, sekalipun pelakunya pasti akan menolak zina. Ya, pezina dengan pezina menikah, yang satu selingkuh dengan yang lain, pasti dia akan katakan kamu selingkuh, padahal dia zina juga. Silakan cek, mabuk sama khamar, makanya dalam Islam khamar dilarang. Karena itu ketika Anda sholat, tujuannya apa? Membentuk akhlak. Apa diantaranya? Quran surah ke-29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya itu perilaku buruk dari syahwat. Ya, pornografi, porno aksi, zina, LGBT, transgender, macam-macam itu fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Membunuh, merampok, korupsi, ya, berdusta, kolusi, macam-macam, mungkar. Ini sifatnya akhlak. Makanya, mohon maaf, kalau Anda katakan orang Jepang berakhlak, orang Selandia Baru berakhlak, itu Anda kurang pengetahuan. Beradab betul, berakhlak belum tentu. Karena di sana disiplin, tapi mabuk jalan terus. Zina biasa, itu bukan akhlak, namanya itu adab. Itu adab. Jadi kita mesti bedakan mana adab, mana akhlak, itu berbeda. Karena itu orang ibadah, kalau benar ibadahnya pasti berakhlak. Jelas? Kalau orang belajar mungkin beradab, tapi belum tentu dia berakhlak. Gini cara sayang kepada ibu. Wahai kalian yang tak menghormati ibu, yang menyepelekan ibu, yang merendahkan ibu. Malam ini lihat, beliau tidak ada ceramah, tidak ada tausiah, tapi langsung dibuat begini cara menghormati ibu. Ini sekarang banyak orang tak menghormati ibu. Berapa banyak ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Dulu dia tidak tarawih, kenapa? Karena kita menangis merengek di rumah. Sekarang di hari tuanya dia tidak tarawih juga. Kenapa? Dia menjaga cucunya. Berapa banyak itu terjadi? Jangan sampai. Dia tidak pernah menolak cucunya, dia sayang. Tapi kita yang berpikir, berapa kali dia tidak jadi sholat duha karena kita kencing di kaitnya. Berapa kali dia tidak tarawih karena kita menangis merengek sampai subuh datang. Berapa kali dia tidak iktikaf karena kita. Andai dia masih hidup hari ini, datang, belikan pakaian yang paling dia suka, belikan perhiasan kalau ada. Andai tidak cium tangannya, tapi yang sudah meninggal dunia, jangan lupa kau doakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama
rabbayani shaghira. Berdoa pun kau tak mau. Apalagi yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Meregang nyawa dia melahirkan engkau. 9 bulan 10 hari kau menumpang di perutnya. 2 tahun kau menyusu, melahirkan, menetes darahnya dalam badanmu. Andai kau gendong dia dari Palembang, jangan sebut Palembang lah Pak Ustaz, dari Pekanbaru Riau, kau gendong dia sampai ke Makkah, kembali lagi, belum tentu dapat menebus satu teriakannya saat melahirkanmu. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Datang seorang ibu pergi ke tempat servis HP. Nak, tolong anak lihatkan HP saya rusak kayaknya. Dia periksa, ini enggak rusak Bu. Terus, memang anak ibu enggak nelpon. Kenapa kau tidak telepon? Datang dia ke rumah anaknya. Nak, ibu enggak ada uang mau buka puasa, bisa minjam 100.000? Apa kata si anak? Sebentar ya Ma, aku tanya istriku dulu. Ini Ustaz dapat dari mana? Ada yang kirim WA grup. Jadikan ibumu seperti raja, maka rezekimu akan diberikan Allah seperti rezeki raja-raja. Anda pengangguran, tidak mengerjakan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa, cuma bengong, tidak menghasilkan hasil duniawi, apalagi ukhrawi. Maka perhatikan perkataan seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat yang sangat terkenal. 70 surat langsung beliau ambil dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan beliau dinukil oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inni la amqutu an ara rajulan farighan la fi amali dunya wala akhirah." Aku sangat membenci untuk melihat orang yang menganggur, tidak mengerjakan apa-apa, baik itu pekerjaan dunia ataupun pekerjaan akhirat. Maka hati-hati, jangan sampai menjadi pengangguran, terutama para lelaki. Lelakilah yang wajib untuk menafkahi anak istrinya. Jangan sampai terbalik, lelaki yang minta kepada istrinya biaya, nanti malam dia minta juga kepada istrinya syahwat di atas ranjang. Maka bekerjalah, baik bekerja untuk kehidupan dunia ataupun untuk kehidupan akhirat. Islam senantiasa membenci pekerjaan, membenci seseorang yang pengangguran, yang tidak bekerja, yang tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan dunia, apalagi akhirat. Semoga Anda diberikan taufik untuk mendapatkan pekerjaan yang halal dan semangat bekerja di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat perilaku banyak manusia, dari sejak tadi pagi kita berangkat ke tempat kerja kita melihat bagaimana mobil-mobil berlalu, motor-motor ramai dan padat di lampu merah. Pernahkah kita bertanya, mereka mau kemana? Apa sebenarnya yang mereka kejar, yang membuat mereka meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kasur mereka, meninggalkan istri dan anak-anak mereka? Seakan-akan mereka akan hidup kekal dan abadi. Bekerja, kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Setiap hari seperti itu. Ahibati fillah, padahal kita sudah divonis mati. Sudah turun itu vonis mati. Kita hanya menunggu kapan kita dieksekusi. Semuanya. Allah mengatakan kepada Nabi, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Manusia termulia yang Allah cintai dan Allah banggakan. Allah mengatakan kepada beliau, innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
Muhammad, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, engkau sudah divonis mati. Engkau mayit yang berjalan di muka bumi. Wa innahum, tuh manusia-manusia yang sedang berjalan di muka bumi, yang mungkin sedang sibuk dengan pekerjaannya, yang mungkin sedang berada di atas motornya, yang mungkin sedang asik menikmati makanannya, mayitun, semuanya bakal mati. Lalu apa yang kita cari? Islam adalah agama yang sempurna, bahkan mengajarkan kita segala sesuatu, termasuk hal-hal yang dialami oleh manusia. Di antaranya adalah menguap, atau orang Betawi bilang angop, dalam bahasa Arab tafa'ab. Rasulullah SAW mengajarkan kita, idza tafa'aba ahadukum, apabila seseorang di antara kalian menguap, ya seperti orang ngantuk begitu, falyaruddahu mastata', kata Nabi, hendaknya dia tahan sebisa dia. Jadi tahan tuh mulut, jangan sampai terbuka, kayak orang ngeluarin tenaga dalam gitu ya, begitu. Kalau seandainya nggak bisa juga dan memang harus terbuka juga mulut ini, maka etikanya dalam Islam diajarkan waliyadha yadahu ala fi, hendaknya dia meletakkan tangannya di mulutnya, dan kita diajarkan meletakkan itu bagian belakang tangan, dhahrul yad, dan yang tangan kiri diletakkan di mulut begitu, kalau memang harus terbuka begitu. Kalau tidak demikian, kata Rasulullah SAW, maka setan akan menertawakannya. Kenapa menertawakannya? Karena mukanya menjadi berubah menjadi tidak bagus, ya, jadi jelek, keadaannya berubah. Manusia itu kalau angop kan nggak bagus kan mukanya. Kemudian juga menguap itu biasanya dari ngantuk itu biasanya dari kenyang, dan itu cermin sesuatu yang tidak baik, kayak orang malas begitu. Makanya setan suka. Karena dari itu, amalkan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam setiap kehidupan kita. Disunahkan jangan langsung mandi. Kalau Rasulullah kalau mandi kakinya dulu disiram biar netral, tidak langsung kacai tidak, langsung disiram kakinya dulu supaya hangatnya ini merata. Akhirnya dari kepala, dari ubun-ubun itu kayak keluar asap, atau hangatnya itu keluar. Itu istimewanya. Setelah itu selesai, baru mengguyur air dengan pundak yang sebelah kanan, bukan langsung biur, tidak. Kesehatan sudah sangat luar biasa. Masuk olahnya pun sudah dituntun oleh baginda Nabi supaya kalian sehat. Masuk kaki kiri, betul memang kelihatannya sunnah, tapi dalam dunia Islam sangat rasional, sangat logik. Mengapa setiap masuk ke kamar mandi harus kaki kiri dahulu? Karena kaki kiri hubungannya paru-paru sebelah kanan. Tapi kalau kaki kanan hubungannya jantung langsung. Kaki kanan paru-paru sebelah kiri yang menyentuh jantung langsung. Ketika kita masuk ke kamar mandi kaki kiri dahulu, pertama mendapatkan pahala karena ittiba sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Sekiranya ada baksil, bakteri, virus dan lain sebagainya yang ada di kamar mandi yang tidak kita ketahui, telah ditangkal dahulu oleh paru-paru sebelah kanan karena kita masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri. Itu hebatnya. Begitu kaki kanan mengayuh, terhempaslah semuanya yang sebetulnya masuk ke jantung. Maka terkadang ada orang mendadak di kamar mandi tidak bisa apa-apa, bahkan sampai meninggal di kamar mandi. Apa sebab? Boleh kita selidiki. Itu pertama kali dia mandi tidak kakinya dahulu. Itu menjauhkan dari stroke, menjauhkan dari gejolak jantung yang ada pada diri kita masing-masing.